Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Iqbal Garismaldi, NIM 2003022, mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Transestratifikasi minyak kelapa sawit dengan menggunakan katalis CaO menjadi biodiesel. Masuk ke poin yang pertama, yaitu latar belakang. Biodiesel merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dapat digunakan untuk mensubstitusikan bahan bakar solar. Biodiesel dapat dibuat dari sumber yang dapat diperbarui seperti minyak nabati dan lemak hewan. Contohnya yaitu ampas kelapa, lemak sapi, minyak goreng bekas, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi kelangkaan keberadaan minyak bumi dan penggunaan bahan bakar dari minyak bumi. Laporan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kebutuhan energi khususnya untuk bahan bakar mesin diesel yang diperkirakan akibat meningkatnya jumlah industri, transportasi, dan pusat pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD di berbagai daerah di Indonesia. Peningkatan kebutuhan energi ini diakibatkan karena jumlah banyak yang merupakan andalan komoditi ekspor semakin berkurang karena dipakai untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang mengakibatkan berkurangnya devisa negara. Produk diesel mendemonstrasikan idenya dalam menggunakan minyak nabati sebagai pengganti bahan bakar diesel. Minyak nabati dapat mempunyai potensi yang cukup besar untuk bahan bakar alternatif mesin diesel. Minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit adalah suatu sumber energi yang potensial. Sebagai negara yang tanahnya subur, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk dalam industri kelapa sawit. Terlebih lagi, Indonesia tercatat sebagai penghasil dan pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Sampai dengan 2010, luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 7,8 juta hektar. Dalam kurun waktu sekitar 15 tahun terakhir, produksi minyak kelapa sawit meningkat hampir 5 kali lipat, dari 4,5 juta ton minyak sawit mentah CPO pada 1996 menjadi 19,8 juta ton. Minyak kelapa sawit mengandung senyawa antioksidan seperti beta-karoten, tokoferol, dan tokotrienol. Asam lemak yang terkandung di dalam minyak kelapa sawit sebagian besar adalah asam-asam jenuh, yaitu asam palmina. Asam lemak jenuh hanya memiliki ikatan tunggal di antara atom-atom karbon penyusunnya, sedangkan asam tak jenuh mempunyai paling sedikit satu ikatan rangkap di antara atom-atom karbon pos penyusunnya. Katalis kalsium oksida atau CaO. CaO dapat dihasilkan dari beberapa bahan atau komponen seperti dari dekomposisi CaCO3 atau CaOH dan limbah kulit telur. CaO juga dapat dihasilkan dari cangkang kerang darah sebagai sumber kalsium. Kandungan CaCO3 pada cangkang kerang darah bisa terdekomposisi menjadi CaO yang kemudian digunakan sebagai katalis heterogen dalam pembuatan biodiesel menggunakan minyak kelapa sawit. Masuk ke poin yang kedua, yaitu tinjauan pustaka. Klasifikasi kelapa sawit. Klasifikasi kelapa sawit merupakan tanaman berkeping satu atau monokotil, dan taksonomi dari tanaman kelapa sawit yaitu divisi Trichophyta, subdivisi Pteropsida, kelas Angiospermae, subkelas Monocotyledoneae, ordo Cocoideae, famili Palmae, subfamili Cocoideae, genus Elaeis, spesies Elaeis guineensis, Jack. Kandungan kelapa sawit. Kandungan kelapa sawit yaitu yang pertama, kandungan nutrisi dari minyak kelapa sawit sangat mirip dengan minyak goreng lainnya. 1 sendok makan mengandung 120 kalori dan 14 gram total lemak, termasuk 7 gram lemak jenuh, 5 gram lemak tak jenuh tunggal, dan 1,5 gram lemak tak jenuh ganda. Yang kedua, kelapa sawit mengandung lebih banyak lemak jenuh jika dibandingkan dengan minyak zaitun hampir yang terkandung di
mentega, namun lebih rendah dari minyak tropika lainnya seperti minyak kelapa. Minyak nabati dapat dijadikan feedstock untuk produksi biodiesel karena merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui, dapat diproduksi skala besar dan ramah lingkungan. Minyak nabati terdiri dari edible oil dan non-edible oil. Lebih dari 95% bahan baku untuk produksi biodiesel berasal dari edible oil yang diproduksi secara besar di beberapa wilayah. Sifat dari biodiesel yang dihasilkan oleh edible oil ini lebih cocok digunakan sebagai bahan bakar pengganti minyak diesel. Katalis yang digunakan proses ini yaitu katalis basa heterogen. Katalis basa heterogen lebih mudah dalam pemurnian produk biodiesel yang dapat mengurangi biaya produksi biodiesel, dapat digunakan kembali dan ramah lingkungan. Kalsium oksida CaO untuk reaksi transesterifikasi dan banyak digunakan untuk reaksi transesterifikasi karena memiliki kekuatan basa yang relatif tinggi, ramah lingkungan, kelarutan yang rendah dalam metanol, dan dapat disintesis dari sumber yang murah. Masuk ke poin yang ketiga, yaitu metodologi penelitian alat dan bahan. Alat yang digunakan pada proses ini yaitu neraca analitik, furnace, centrifuge, lemari pendingin, oven, serta bahan yang digunakan yaitu minyak kelapa sawit, metanol, dan katalis kalsium oksida CaO. Prosedur kerja preparasi katalis salah satu metode yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja CaO sebagai katalis adalah preparasi katalis dengan metode impregnasi. Impregnasi katalis dipreparasi dengan mengadsorpsi garam prekursor yang mengandung komponen aktif logam dalam larutan kepada padatan pengemban. Keunggulan metode ini adalah jumlah reaktan yang digunakan lebih kecil daripada jumlah reaktan, serta ukuran dan bentuk katalis yang dihasilkan melalui metode impregnasi sama dengan ukuran dan bentuk support yang digunakan. Proses transesterifikasi. Tahap transesterifikasi sangat penting dalam pembuatan biodiesel agar didapat produk biodiesel dengan jumlah yang maksimum. Beberapa kondisi yang mempengaruhi proses transesterifikasi adalah pengaruh air dan asam lemak bebas minyak. Minyak nabati harus memiliki angka asam kurang dari 1. Semua bahan yang digunakan bebas dari air dan tidak kontak dengan udara. Pengaruh perbandingan molar alkohol dengan bahan mentah. Untuk setiap 1 mol trigliserida diperlukan jumlah alkohol sebanyak 3 mol agar menghasilkan 3 mol alkyl ester dan 1 mili gliserol. Umumnya semakin banyak jumlah alkohol yang digunakan, maka konversi yang didapatkan akan semakin bertambah. Pengaruh jenis alkohol. Metanol dapat menghasilkan senyawa ester yang lebih tinggi dibandingkan etanol atau butanol. Pengaruh jenis katalis. Katalis basa lebih efektif untuk mempercepat katalis dibandingkan katalis asam. Masuk ke prosedur. Biodiesel ini menggunakan minyak kelapa sawit dengan katalis kalsium oksida CaO dengan dilakukan transesterifikasi selama 2 jam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang digunakan adalah metode eksperimental dengan faktorial design dengan dilakukan percobaan sebanyak 8 kali. Katalis yang digunakan yaitu katalis basa heterogen. Katalis heterogen lebih mudah dalam pemurnian produk biodiesel yang dapat mengurangi biaya produksi biodiesel dan dapat digunakan kembali, eco-friendly dan ramah lingkungan. Dan untuk kalsium oksida CaO banyak digunakan untuk reaksi transesterifikasi karena memiliki kekuatan basa yang relatif tinggi, ramah lingkungan, larutan yang rendah dalam metanol, dan dapat disintesis dari sumber yang murah. Reaksi transesterifikasi yang dilakukan pada pembuatan biodiesel ini menggunakan minyak kelapa sawit dengan metanol dan katalis kalsium oksida CaO selama 2 jam. Setelah itu dilakukan pemisahan lapisan katalis dan gliserol dari metil ester yang dihasilkan dengan menggunakan corong pemisah dan didiamkan selama kurang lebih 4 jam hingga terbentuk 2 lapisan. Lapisan atas dicuci dengan air hangat dengan 80 derajat Celcius lalu dipisahkan sampai terbentuk
dua lapisan dan menghasilkan metil ester. Biodiesel yang dihasilkan diuji densitas, viskositas, flash point, bilangan asam, dan setan ambernya.